Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, apakah saudara ingat salah satu ayat yang mengatakan demikian? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini salah satu ayat dari khotbah Yesus di bukit ya. Nah saudara, Tuhan Yesus memberi saran kepada kita. Ya kalau kita perlu sesuatu, kita minta. Ya minta kepada Tuhan dalam doa, maka Tuhan akan memberikan. Jadi ya kalau seandainya kita memerlukan sesuatu ya kita cari ya, nanti kita dapat. Lalu kalau kita mau merindukan agar orang mau membuka hati juga, kita harus ketuk pintunya terus ya. Nah saudara, ada sebuah kesaksian dari teman saya bernama Dorce Tewernusa ya. Dia bersaksi bagaimana dia terima Tuhan Yesus. Nah awalnya dia mengatakan bahwa dulu, ini saya bacakan kesaksian dia. Dia berkata begini, saya mau bersaksi dulu almarhum suami ya pernah bertugas di Atambua NTT yang jaraknya hampir 300 km dari Kupang. Karena mereka ada yang kadang-kadang tinggal di Kupang, maka kami sering ya ke Kupang, kadang karena suaminya juga sering di sana. Lalu di Kupang itu suaminya ingin mengajak dia ke gereja baptis, karena di gereja baptis itu ada kenalan ya. Dulu ada Pak Wim Dirupun, lalu pendetanya pendeta Ulis Pelmelai gitu. Nah namun dia kalau suaminya memang sudah simpati sama gereja ini ya, karena mereka dari Ambon, jadi mereka belum menjadi anggota di sana. Namun istrinya belum mau ya. Lalu maka dia katakan bahwa diam-diam suaminya itu selalu berdoa, mendoakan dia, dan dia tidak pernah memaksa istrinya untuk ke gereja. Nah, namun pada suatu saat dia katakan bahwa sedang dia tinggal di Ambon ya, kadang-kadang dia ke Kupang. Nah pada waktu dia di Kupang, maka lama-lama dia pikir juga ya, dia inginlah supaya ke gereja situ, siapa tahu dia bisa bertemu dengan orang-orang di gereja, dan ya, apalagi ada yang dia kenal ya. Kemudian pada suatu hari dia merasa ingin ke gereja. Jadi dia ke gereja, dia bertemu, wah khotbah pendeta ini tentang Naaman ya. Naaman itu pada waktu dia disuruh ke Sungai Yordan mandi 7 kali, dia ragu-ragu, dia tidak mau ya. Jadi ya kalau dia ragu-ragu, dia tidak mau ya, dia nggak bisa sembuh. Ya kan dia marah, dia tidak mau mandi masuk ke dalam Sungai Yordan. Nah karena kemudian dia mau, maka dia disembuhkan. Lalu pendeta Ulis menjelaskan juga. Nah jadi juga demikian orang terima Tuhan Yesus, kalau dia masih ragu-ragu ya dia tidak mau, ragu-ragu terus, dia tidak akan mendapat keselamatan. Tetapi jikalau dia mau memutuskan, oke, saya mau mencoba, saya ingin tahu, saya mau terima Tuhan Yesus, maka kita akan beroleh keselamatan. Nah pada waktu dia mendengar khotbah itu, maka dia tergerak hatinya, oh ya mengapa saya selama ini selalu ragu-ragu, mengapa saya selalu ragu-ragu, saya mau ambil keputusan, saya mau terima Tuhan Yesus. Nah akhirnya dia maju ke depan, menerima respon setelah pendeta berkhotbah, dan dia terima Tuhan ya. Wah dia senang sekali, namun dia belum memberitahu suaminya. Pada waktu suaminya pulang,
datang dan dia memberitahu suaminya bahwa dia sudah mengambil keputusan untuk terima Tuhan Yesus di gereja di Kupang itu. Wah, suaminya senang dan suaminya memberitahu, saya kan sudah mendoakan kamu lama loh gitu ya. Jadi makanya dia senang sekali karena doa suaminya sudah didengar. Dan kemudian suaminya juga akhirnya bergabung ke gereja di situ. Nah, jadi saudara, kemudian dia senang, mereka bisa sama-sama ke gereja. Yang tadinya dia juga takut sama keluarganya kalau dia bergabung di gereja, ternyata tidak terjadi apa-apa. Keluarganya malah senang dan sayang sama mereka, dan mereka saling mengasihi, mereka senang, semuanya senang, dan mereka bahagia sekali karena mereka dapat bersama-sama ke gereja dan menerima Tuhan Yesus. Nah, saudara, itu kesaksiannya, dan kita lihat ya di situ suaminya berdoa, mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu, ya. Jadi berdoa. Lalu Ibu Dorce ini kan akhirnya dia mencari juga, maka dia mendapatkan gereja itu. Nah, ketuklah pintu. Suaminya tidak berhentinya memberitahu, mengajak istrinya. Akhirnya istrinya juga terbuka, dia mau datang. Ya saudara, jangan putus asa. Jadi mintalah maka akan diberikan kepadamu, dan carilah maka kamu akan mendapatkan, dan ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Ya saudara, Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu bahwa Engkau menyuruh kami untuk setia terus berdoa, minta kepada Tuhan apa yang kami perlukan, khususnya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Engkau. Berkatilah Tuhan semua orang yang merenungkan firman-Mu ini agar setia, tidak berhenti-berhentinya, tidak capek-capek untuk mendoakan orang yang mereka ingin menangkan, khususnya di dalam keluarga, supaya semua keluarga terima Tuhan Yesus dan memperoleh keselamatan dari Engkau. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas keselamatan yang Kau berikan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Demikian saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara, dan sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.